bawah. Contoh aneh bikin gini nih, Wahabi semua bego. Kenapa? Mereka mengatakan rukun wudhu 2. Padahal kan faktanya Wahabi itu varian. Ada yang sebagian rukun wudhu 2, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Kan gitu. Jadi kami nggak menghukum Islam menyeluruh. Ini maksudnya gini loh, jangan kita cacat dalam berpikir. Ini penting sekali. Penting sekali itu kita rujuk ke kitab ulama. Contoh nih, aneh tanya sama Abang Odon. Ini misal ya. Fakta di lapangan, para ustadznya jual jimat, jual wapak, jual keris. Di mana? Di kitab apa? Bang Zian. Di lapangan survei. Oh, kalau begitu mah aneh nggak bisa. Kalau di lapangan survei, orang Wahabi itu rebut istri orang. Banyak itu. Daerah Sulawesi banyak. Jangan lupa catat. Lu tuh cuma pinter ngoceh doang, goblok. Orang kayak lu tuh nyesat umat doang. Lu ngerti nggak lu? Ya kan? Ini orang kayak lu tuh pro Syiah, pro Contoh. Jangan diturunin. turun Naikin sendiri. Ustaz, naikin. Oh, Naikin. Katanya Rekam, ikut kembali Quran dan hadis, tapi naik tanpa salam dengan Quran dan hadis dari mana itu? astagfirullah. Cara Saya ngomong apa tadi ya? Gini Bang Zian, ini. Ya. Sekarang Bang Zian, nggak usah kasih paham deh kepada Wahabi ini. Mereka udah doktrin dalam hatinya ini. Mereka udah masuk dalam hatinya itu memang kayak itu orang nih. Jadi tadi Bang Zian sampaikan kepada mereka. Ahlul bidah tuh pro Syiah, ya. Orang-orang kayak lu nih, jangan lupa catat nih pro Syiah. Ismail, yang selama diskusi selama ini diskusi. Nah, turun lagi. Yang lain tenang santai. Kayak Nggak, apa? gini Waktu Bang Zian gini tanya. adabnya orang yang kembali ke Quran dan hadis. Yang selama ini diskusi berdebat dengan Syiah itu cuma Gini, orang saja. Bagaimana Wahabi mana ada. Gini abang. memandang jimat, memandang Abang. keris, itu gimana Abang, pandangannya? Gini. Kalian itu waktu ditanya oleh Aswaja itu, kalau kalian memang berpegang kepada Al-Quran dan hadis, waktu ditanya kalian katakan tadi kalau jimat ini macam gajah kuda tu, masalah bid'ah tu, kalian itu waktu kalian bicara, kalian harus ada dalilnya. Kalau nggak pakai dalil, anak kecil pun pandai berbicara itu. Nggak usah kalian. Ini yang kami tanya kepada kalian, waktu kalian membantah itu ajaran-ajaran kami itu yang ada dalil ini, kalian bantah juga pakai data, pakai dalil. Jangan di lapangan. Itu orang tolol, itu orang bodoh, orang dungu itu kayak gitu. Maka debat kasih pahaman itu pakai dalilnya. Ini Bang Zani tadi udah dikasih. Udah ditanya mana dalilnya. Kalian nggak mau nampakkan dalil, nggak mau kasihkan dalil. Itu kalian itu sama juga menampakkan kebodohan kalian sendiri itu, Ama. Kasih dalilnya mana yang kalian bantah. Kasih dalilnya mana? Ayos. Turunkan aneh Ai. Ini ada yang mau naik di bawah ini. Katanya Ada Kang Penakluk di atas biasa yang turun. enggak. Coba Aneh aja gini, Ustaz. gini. Aneh bentar lagi udah ngajar ini. Ya, saya izin menanggapi apa perkataan Ismail Dongo tadi ya. Katanya Aswaja ini pro Syiah, Ustadz Zian ini pro Syiah. Begini, kami satu tim di Basmi itu bermati-matian menghantam Syiah. Sementara dari Wahabi itu ketika kami menghantam Syiah, itu mereka membela Syiah. Boleh dicek di YouTube saya. Itu ketika kita menghajar Syiah, itu Wahabi membela Syiah itu. Semua komen-komen Wahabi membela Syiah. Jadi dari situ siapa yang pro Syiah? Siapa yang pro Syiah? Kami tiap malam ya dengan para masyayikh kami bagaimana cara mengatasi, menanggulangi Syiah. Wahabi tidak pernah membantai Syiah seperti kami. Itu di bawah ada Ustadz Andi yang bertungkus lumus mencari ibaroh bagaimana Aswaja bisa menangkis fitnah Syiah. Tapi apa yang dilakukan Wahabi? Wahabi malah membela Syiah. Wahabi malah bergandengan dengan Syiah untuk menghantam kami. Itu di waktu kami menghantam Syiah. Boleh cek.
Ngeri nih Wahabi. Jadi mereka menuduh kami pro Syiah, ternyata dia yang pro Syiah. Dan belum pernah dalam sejarah ini Wahabi menang berdebat dengan Syiah. Belum pernah. Termasuk omong odon ini nanti kalau dihadapkan dengan Ibnu Syihab tidak bisa ngomong apa-apa. Saya jamin. Tua bangka. Dan termasuk tadi itu. Nah, ini Irfan. Goblok. Ini bisanya seperti ini. Ini adab-adabnya kembali Quran dan hadis, adabnya seperti ini ya. Rekam. Ini saya rekam nih, nanti besok saya naikkan di YouTube Direkam, ya. Ini direkam nanti di posting di TikTok ya, direkam di posting. Iya. Ya monggo nyanyi yang merdu ya. Orang Jadi- gini. Salah satu tanda-tanda cacat dalam berlogika ketika seseorang itu sudah kehabisan hujjah, tidak ada dalil atau nggak paham, dia akan mulai mencaci lawan bicara. Itu biasanya orang-orang kalau udah kalah hujjah, dia akan mencaci, bukannya fokus kepada data dan statement, dia malah fokus ke orangnya. Nah, contoh Contoh Irfan malah ini. mencaci. Nauzubillah. Ini kah yang paling ikut Quran dan Sunnah? Ini ya contoh Wahabi yang paling ikut Quran Sunnah. Tidak ada Wahabi itu adalah sekte yang dungu, di mana dia tidak tahu perbedaan antara fardu ain dan fardu kifayah. Gus Yakut di penjara ditangkep ya kan dulu Nah, dia inilah. dia apa namanya? Dia dulu nyerang Khalid Basalamah ya kan, orang-orang Ustaz Salaf ya kan. Itu tidak kami Ya kan? salah. Yang korupsi itu salah. Apa? Yakut. Lalu Yakut apa citol. masalah? Sekarang banser pada kagak mau. Apa Ini hubungannya Basalma bukan sama tolol ya. Aswaja? Basalma tidak tolol. siapa ya. tuh? Sama-sama Albida yang korupsi. kalian. Tolol. Apa hubungannya sama Aswaja? Ya lu Apa penyakit. hubungannya? Apa Penyakit hubungannya lu, orang golongan itu korupsi? penyakit, perusak Islam. Iya, golongan orang-orang yang golongan itu mana perusak ya? Islam. Orang-orang Apakah di kitab Nasrani ya, kami orang-orang non membolehkan muslim ya, korupsi? orang-orang non muslim ya. Ngelihat Direkam. ritual-ritual lu tuh ya kan diketawa-ketawain Nauzubillah. Inilah orang non muslim. kalau beragama itu jangan FOMO. Nah, Ustaz Jan, biar saya jawab. Saya jawab. Oh, ya nih. udah. Nih, bagi Wahabi, Islam ini kecil saja sehingga kesalahan umat itu merusak kepada Islam. Bagi Aswaja, Islam ini besar. Kesalahan umat itu tidak Mama akan Gurfon, pernah merusak Mama Islam. Gurfon dari Ahlul Bidah, dari orang Nah, nganu ya kan. ini gobloknya Ya kan? Wahabi Orang ini gobloknya Wahabi. Ini gobloknya Wahabi. Dia tidak Ya tahu kalau Islam mereka itu sesat sebesar ya apa. sesat, Gufron sesat ya Iya, sesat. kalau umat salah ya umatnya yang salah. Islam tidak akan pernah rusak. Mama Gurfon Islam sesat siapa ya kan. yang Adanya di bela-bela Gufron nganu. siapa? Gufron sesat kok di sini. Siapa yang bela dia? Makanya belajar Pak, jangan FOMO, jangan dikipuin sama Habib Palsu Balawi dari mana gue tanya? Dari nganu juga, dari ahli bidah juga. Sekarang kita bisa nurunin, Aduh, ini bisa nurunin contoh-contoh anak seperti muda. malaikat bisa memadamkan api neraka kan goblok tolol. emang. Contoh-contoh Bongo anak bangsat. muda yang memahami agama dari video potongan-potongan di TikTok nih. Ya contohnya. Lalu Ketika bejat diminta data nanti nggak tahu, dikasih Datang ke penjelasan nggak kuburan, mau. minta-minta Kalau gini nih, makanya susah sih diajak bicara. Apa ya? Mungkin udah didoktrin gitu. Wahabi kan bid'ah. Syirak Itu kubur, bid'ah. sudah digaji sebulan 4,5 juta, makanya dia ngotot kayak gitu. Iya, gobloknya kok nggak keturunan. Begini, Pak. $1.500. $1.500 kan. Basalma itu terseret juga. Dia malu lalu dikembalikan. Jadi nggak sama bedanya dengan Yakut. Bedanya ketika Yakut salah, kami tidak pernah membela. Bedanya Wahabi Membela lu, tai kucing. ketika Basalma salah dibela Tai kucing, mati-matian. Lah, ini ngeri ini. Memang Yakut itu dikecam oleh NU dari teriak dong, lu vokal dong, penjarain, tangkep. Irfan di sini siapa yang membela? Yakul itu siapa yang membela? Mau dipenjara Lu kalau orang, salah. mana ada lu suara lu ha? Lagi Ustaz Khalid Basalamah. Itu Yang Tuhan ini lu kamu, keluar lu ngegoreng Tuhan kamu, Wah udah salah. otak licik semua lu, otak Mencuri itu licik memang semua lu salah. emang. Pinter ngoceh Bang doang lu Odun semua, sampai otak malu. licik. Yang Tidak namanya ada yang korupsi. sini membenarkan dah. Yang namanya korupsi itu semua udah tahu. Mau Syiah, Wahabi, Aswaja, semua tahu itu Pencabulan ada di dosa semua haram ada di sesat.
pencabulan Tetapi santri kalau semua ada di rukun elu. wudhu 2 Ya, itu pencabulan banyak semua orang-orang nggak tahu. yang Antum sesat-sesat ada di takut lu kan? semua, lu Panik. diem. Ah. Nih mulai panik kan? Oh. Mulai panik, ayo Yang dibongkar sesat-sesat ini. semua ada di elu. Semua dibongkar. Pencabulan Mau ada itu di elu, Syiah, korupsi ada di elu, dibongkar semua. kuburan-kuburan ada di elu. Kan semua di elu semua, di kelompok lu semua itu yang Astagfirullah. ngerusak Islam aja lu dari dalam lu. Congor Kamu Mufan, Pak. sendiri yang sesat. Ya Allah, Irfan. Ustaz Zian tidak pernah Bisa. namanya denger bilang congor nih, bilang congor. Enggak, itu di bawah saya bacanya. Congor Mufan. Pak. Oh, di bawah. Itu gimana? Saya terkejut. Bentar, congor itu emang artinya apa? Mulut. Oh ya benar. Mulut tapi bahasa kasar. Biasa congor ini Astagfirullah. untuk hewan. Oh, Congor nggak ini jadi untuk hewan. mulut Yai. Mufan. Congor ini untuk hewan. Congor ini untuk hewan. Kalau mulut itu untuk manusia. Oh begitu dah. Yang halus itu Congor lisan. ini untuk hewan. Kalau mau tahu Islam itu rusaknya seperti apa gitu ya. Contoh di Quran itu dalilnya rukun wudhu 4, di Wahabi dalilnya wudhu 2. Lah ini rusak. Yang rusak ya sekte dia. Islam tidak pernah rusak. Itu apa Pak? Ya apa? Tadi kiaskan lagi ke nganu pola tayamum rukun wudhu jadi 2. Nah ini lebih ngeri. Itu sudah gitu dibela lagi. Aduh, dibela lagi. Aduh, ya Allah, beleng-beleng. Apakah itu alto? Hadisnya bagaimana? Kalau Kalau alto Wahabi hadis itu ke sok bahasa gimana? Arab. Hadisnya Wahabi bagaimana? Yang seperti apa hadisnya Wahabi? Ini kita coba tanya. Bang Ismail, aneh mau ngobrol santai ini, tapi jangan agresif. Orang sampai malu dengan dia turun. Ya ada ngobrol-ngobrol Oke. sama orang dongo percuma. Ya Ngapain ngobrol udah. sama orang dongo nggak bakal Ya nyambung. udah, saya dongo ya Ya kayak udah. bensin sama air nggak nyambung. Ya Tolong. Allah, lu Iya. Bang, Hadisnya kamu ini bagaimana? lagi datang bulan ya. Kok mulutmu itu kayak pep gitu. Malu, kamu tuh laki-laki. Istihadoh tuh. Istihadoh. Kayak perempuan aja datang bulan pep mulutnya. Yang aku minta sama Allah, Nah kan? yang aku minta sama Allah, yang Ditanya aku minta sama A, kuburan. Ben. dijawabnya Z. Bang, kalau pengen cari ilmu, kami banyak isi kitabnya. Kami bisa tunjukkan Debat aja kitab-kitab mau- ulama antum deh. Orang kalau udah khatamallahu Ini qulubihim ini debat mau susah. Ustaz Sultan Mata. Sultan Mataram, bentar Yai. Dia Nggak mau bela. beritain. Gimana Sultan Mataram? Coba Sultan Mataram tuh lu debat mau dia. Lu ilmu tuh nggak ada apa-apanya. Oh, Udah diem lu. tunjukkan di mana dia kabur saat diskusi sama saya. Wah. Ya iya lu otak lu kagak nyampe ya makanya. Otak lu Panggil nggak nyampe. Irfan, panggil. Salah paham lu Diundang, gagal Coba paham. panggil Ustaz Dijelasin Muhammad. secara Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat, lu otak lu nggak nyampe makanya sungsang. Ini anak buah kamu. Ini produk doktrinnya Sultan Mataram nih kayaknya nih. Wah, begini ya diajarin sama Sultan Mataram ya. Sultan Mataram yang ngajarin, gue sering denger lu. Astagfirullah. Kalau dibandingin Gurumu Sultan Mataram ternyata jauh ini. ilmu lu. Iya. Yang apa Sultan Mataram itu yang kalau nganu sama ukti-ukti gitu ya. Iya, yang ada selirnya itu. Irfan. Itu kan Jadi naik ukti-ukti semuanya. Padahal kita nggak nyenggol kan Sultan cabul Mataram. itu tadi Mataram kan. itu. Kita nggak nyenggol Sultan Mataram. Tiba-tiba dia bawa nama Sultan Mataram. Kah kena lah Sultan Mataram kan begini. Semua ahwat-ahwatnya di DM itu sama Mataram itu. Oh itu saya nggak tahu. Ada yang ngakuannya ya. Oh walah. Tuhan Wahabi itu kayak orang ateis, tidak ada Tuhannya. Wahabi. Tuhan Yang terakhir saya dengan Sultan Mataram itu kan 10 menit ya. Ateis. 10 menit Iya lu itu saya kalau diturunkan ngerasa 3 kali. pintar ya, ngerasa cerdas diaga. Saya sama Sultan Mataram itu saya diturunkan 3 kali dalam jarak 10 menit itu.
Iya itu karena lu dongo. 3 kali diturunkan. Makanya percuma. Makanya percuma dia debat malu Mataram diskusi nggak ada sama lu. ilmunya, terjemahan Kita nggak bakal nyambung. Sultan Itu makanya Mataram diturunin. padahal terjemahan, tapi Masa Soleh dibela-bela. Bosan dibilang salah, ilmu dari mana? Di Hongkong. Benar-benar. Lu baca kitab Sultan Mataram ya kan, lu mau baca kitab apa? Kitab apaan? Kitab goib. Iya. Oh. Kitab terjual Sama semua. percaya itu kuburan cari sih dulu. lu. Minta-minta sama kuburan sih lu, sama mayat lu. Jadi tolong. apa ya? Ya Syirik ini akbar, tolong. kalau ustadznya itu dibela-bela, tapi giliran ustadz lain didongo-dongoin, nah dicontoh. Ya emang dongo, iya emang faktanya dongo. Irfan. Tolong amat sih lu. Katanya On cam Irfan. Katanya nggak boleh taklid, ternyata taklid Hah? buta. Kurafat baju Habib ini bisa ngomong, bisa ini, ya goblok, tolol, dasar otak tolol. Irfan. On cam. Lu susah nyadarin orang-orang kayak lu, orang-orang bidak kayak lu, tolol semua, otaknya susah. Lu bukan nyari kebenaran, tapi lu nyari kebenaran orang-orang kayak lu. Penjelasan kamu Semua. Irfan, tak perlu. Orang kayak lu. Ya kamu. Adabnya Wahabi kok kayak gini ya kalau naik koma. Bukannya adab, ini Iya. ketegasan, Bang. tegas ini, Nggak ada tegas yang adab hak-hak, memang. batil Wahabi nggak ada adab. Nggak ada adab. Wahabi Naik nggak ada nggak kasih adab salam. memang. Naik nggak Nggak kasih kasih salam. salam, ya, Pak. Satu. udah ngucapin salam di awal, emang lu pada budak. Nggak ada. Budek. Mana ada. Nggak ada. Ini dusta. Adab yang kedua dusta lagi. Lo Udah naik ngasih koma salam. ngoceh-ngoceh. Dusta. Ini aja tolol pada diem lu. Ngatain tolol, Pada apa lagi? amnesia, gua ngucapin salam. Empat hal ya. Udah nggak kasih salam, kemudian nuduh orang budek, kemudian dusta, kemudian ngatain dongo, ngatain tolol, Isian. ya. Ingat nggak yang naik ke atas itu? Tak licik lu tolol. Mataram itu baca terjemahan. Gila Ayo baca terjemahan giliran di bahasa Arab, mana lu pada diem? Dia juga bisa bahasa Arab. Ya, baca kitab Arab bisa dia. bahasa Arab. Dia Mataram bisa nggak baca kitab Arab. Baca Dia kan terjemahan bisa dia terus. baca kitab. Nahu sorofnya aja nggak jelas. Dan sosokan bahasa Arab, terjemahan. Mataram. Kitab Nahu lu sorofnya banyak, nggak kitab jelas. kuning, kitab hijau, kitab ungu. Buat apa kalau sesat tolol? Bilang sama Sultan Mataram kalau Tuhan. Suruh sini Mataram ayo. Ini kayaknya si Irfani bocah deh, serius saya bilang. Umur gua Bocah, 39 goblok. Umur lu berapa gua tanya Isian. tolol. Berarti lu Ya, isian. cuma umur doang, akalnya bocah berarti ya? Ya, Wah parah lagi. bukan akal bocah, otak gua otak Enggak, dewasa. otak lu itu Otak gua bocah. otak tegas. Bisa Otak dilihat gua dari tegas. akal. Kalau otak dewasa ada yang ngomong kalau buat tolol-tolol. rusak agama tegas gua. Enggak, Ini bukan kan rusak Ayo agama. ketemuan, Rusak ayo agama di mana Islam, pencak kemudian dor, ayo. Islam jadi rusak. Ayo ketemuan di mana pencak dor, ayo. Di Jakarta di mana, ayo. Gara-gara ahli bidah. Ayo pencak Rusak dor Islam di dari mana, ayo. dalam. Ketemuan ayo. Tolol. Pencak dor ayo ketemuan yuk. Ngapain ketemuan goblok? Ayo di mana yuk? Coba-coba saya tanya Ayo, sama aku Irfan umur tadi 39, katanya kalau Lu mau ngapain ketemuan? Lu mau ngapain ketemuan Tahun. ditanya? Ah? Pencak dor, pencak dor, Afan pencak diem dor. dulu. Abang Icang Pencak Icang dor. diem dulu. Lu ngapain ketemuan katanya kamu goblok? kalau dalam Orang-orang Islam dalam tuh nggak boleh. agama Pencak tegas dor, Pan ya. pencak dor. Orang-orang Islam Pan. tuh Gini Sama Pan, Islam tuh katanya nggak kamu boleh, dalam Pan. agama tolol tegas ya. menumpahkan Gini darah Pan. sesama muslim itu haram. Pan, gini Pan. Tolong dijawab Haram dengan saya hukumnya Pan. menumpahkan darah sesama. Pan tolong dijawab dengan saya Pan. Nggak boleh berantem. Rukunnya tolol. mandi junub itu berapa Pan? Katanya dalam agama tegas Pan. Lu jangan nanya gua Rukun dalam mandi junub itu Mataram. berapa? Kan umur Lu nanya kamu Sultan Mataram, lu nanya 39. Ustadz Ustadz Oi, Salafi. lu umur Iya. udah 39. Saya tanya. Rukun mandi junub ada Rukun berapa? mandi junub ada berapa? Ada berapa? Ayo, fardunya mandi Sama junub dengan ada berapa? Dengan wudu, sama dengan wudu. Rukun mandi junub ada berapa? Lu jangan ngaku tua. Yang tapi paling nggak- ringan belum ini. mandi junub sampai sekarang. Lu jangan nanya gua, lu nanya 39. Sultan Mataram. Udah gua mah nggak mau Makan, debat udah lu, nggak tua, mau ngomong gua lu mah. yang bego berarti. Tolol, tolol. Bego. Katanya Kalian takut. kerja terus coba, kejar terus, Berarti coba, taklid kejar terus. buta, tuh taklid buta sama Mataram tuh. Ya isian, ya Pan ya jawab bata. Pan. Dia Rukun mandi junub berapa dia Pan? bilang nggak pernah tahu ye. Ya bata ya isian. Katanya Ya, Apaan? nggak boleh Bentar. nggak boleh bertarung sama orang sesama Islam katanya. Orang Iya, nggak boleh. panutannya Haram hukumnya. orang panutannya Abdul Wahab aja Bang. membantai itu orang Islam di Bang Irf- di AMK.
Haram Bang lu Irfan. berantem sesama muslim tolol. Bang, Emang lu tahu dari Bang mana Irfan, itu, ha? rukun mandi junub ada berapa? Rukun membasuh tangan nih satu ya. Mandi junub Masuk ya? nih. Aduh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bentar, Itu bentar. tolol. Yang lain diam dulu, Yang lain diam. Yang lain Yang lain Ini gue diam mau dulu. jabarin tolol. Silakan, silakan. Saya tanya cuci sekali tangan, lagi ya kan, pertanyaannya. Sebentar, Nih, sebentar. satu cuci Saya tangan. ulang. Semua itu lagi Saya jabarin ulang biar. pertanyaannya. Berapa rukun mandi junub? Ya ini gue jabarin tolol, dengerin dulu tolol. Nih, satu membasuh tangan, iya, membasuh monggo, tangan ya kan. Kedua membasuh kemaluan. Ya. Dengerin tuh membasuh kemaluan. Ya kan? Ketiga, lu berwudu selayaknya kayak orang wudu. Ya. Keempat, lu mengguyur kepala bagian kanan, bagian kiri ya. Habis itu membasuh tubuh bagian kanan dari kepala sampai kaki, terus habis itu tubuh bagian kiri sampai selesai. Habis itu baru lu membasuh terakhir membasuh kaki. Habis membasuh kaki baru lu mengguyur semua ya, membasuh semua badan lu. Udah, itu dia. Tuh jadi berapa tuh? Hitungin tuh jadi berapa tuh? Sebentar. Itu. Pakai bahasa Arab, gua nggak ngerti bahasa Arab. Iya Lu kan? ngomong Sultan Mataram no. Saya Dia bisa bahasa tanya Arab, dengan no. jujur. Ya, terus saudara-saudaraku juga yang lain juga ini udah dari Ini pagi. Pak Mangun sampean diem. Pak Mangun sampean diem dulu. Ini Pak Mangun. Hal yang perlu kita ketengahkan adalah bukti hitam atas putih. Siapa yang menulis beliau hijrah 3 kali? Kalian orang di luar Asy'ari ya, pandai-pandai saja menulis seperti itu, ini dari mana datanya? Ini datanya. Yang tahu sejarah bapak kami ya anak-anak kami. Yang tahu sejarah bapak kami, anak-anaknya bapak kami. Memangnya kita nggak asuh aja dulu itu anak-anak palsu. Diam dulu, dengar dulu. Anak-anak palsu inilah ini. Wahabi ya, inilah Wahabi ya. Suka membuat Dengar dulu data-data itu. palsu, inilah Wahabi. Dengar dulu di mana? Apa yang mau didengar satu kebohongan ini? Bagi saya satu bukti, kitab mana yang menulis Nah beliau itu mau 3 kali. dijelaskan. Aduh. Iya, ini sudah nggak perlu dijelaskan, sekarang perlu bukti ya. Penjelasan itu tidak penting. Bagi bukti dulu, dalil baru narasi. Bagi dalil dulu baru narasi. Ya jadi udah. Kebiasaan Wahabi ini. Baik. Akidah dan perjalanan hidup Imam Di Al-Asy'ari. mana tertulis itu, Pak? Kalau belum dengar nanti nggak tahu. Kalau bahasa Bagi Lombok dalil itu dulu, bagi bukti Dulu. dulu, baru sampean rocos. Ya. Baik. Ini apa namanya? Bukti bukan? Penulisnya siapa? Penulisnya siapa? Memang nggak lihat apa. Iya, bagi tahu, bacakan saja penulisnya siapa. Satu Penulis. kebenaran itu jangan ditutup-tutupi. Penulisnya siapa? Dr. Ustadz Agus Hasan Basri LCMAG. Dia dapat dari mana cerita itu? Ayo. Ya. Iya, Makanya dia dengarkan dulu muridnya kalau nggak siapa? Dokter Hasan itu muridnya siapa? Ya, terus? kami di Asy'ari tidak pernah mendapati cerita-cerita seperti itu. Yang tahu, yang beliau itu bukan 3 kali, tetap 2 kali. Namun di terakhir itu ada takwil dan tafwid. Nah, ini yang diterjemahkan oleh Salafi Wahabi menjadi 3 kali. Iya, Tiga fase. Ini apa yang tidak nyinkron itu terkait dengan tafwid dengan takwil ini nih. Ini sebetulnya Ustadz. Jadi saya juga terkadang bingung juga ya ini. Apa saudara-saudaraku semua. Tadi itu sebetulnya udah sinkron, udah beres, udah tidak ada permasalahan gitu loh. Kan saya menyampaikan tadi itu. Takwil ini itu kaulnya ulama mutakhirin, artinya bahwa memang pendapat. Siapa yang bilang pendapat mutakhirin ini- itu Pak Mangun? Pak Mangun sampean ngerti apa Iya, mutakhirin itu apa coba? Sebentar. Siapa yang membocorkan Ya. takwil itu dari istilah mutakhirin? Coba beritahu saya. Takwil Takwil itu legal daripada Nabi. Coba
Sebentar Ustaz, sebentar dulu ya, sebentar. Walaupun artinya apa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu didoakan oleh baginda Nabi agar dia paham fakih terhadap artinya keilmuan dan agama itu dan memahami tentang takwil. Nah, ini juga ada dua versi pendapat. Takwil yang dimaksud ini ada terkait dengan sebuah tafsir. Bukan takwil yang memang diartikan oleh artinya sebagian saudara-saudara saya di aswaja, bukan itu sebetulnya. Tapi mungkin ada juga yang berpendapat bahwa takwil yang dimaksud oleh baginda Nabi terhadap Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu doa-doa itu mungkin takwil yang memang diberikan pendapat oleh teman-teman dari aswaja begitu. Nah, ini ada dua pendapat ini. Gitu. Itu silakan mau mengambil yang mana. Tapi yang pasti bahwa kalimat takwil ini adalah sebuah pendapat. Nah, boleh dia itu loh maksud saya Ustadz. Jadi jangan mana Ustadz Surya? Ya. Nabi Abbas. Ada mutaakhirin Bamangun. Nabi Muslim. Baik Ustaz. Baik Ustaz. Baik. Karena sudah ini jam 10 ya. Iya. Bentar Pak. Ya. Ya. Coba Pak Silakan. Mutaakhirin, istilah mutaakhirin. Sebentar itu Itu tadi yang disampaikan oleh Ustadz Parokeh ya, yang tadi itu Ustadz Mataram. Sudah masih ada apa? Sudah turun ya. Ya. Ini disampaikan sama Ustadz ya. Nih. Parokeh Jadi apa Ustadz halaman siapa tadi itu namanya itu yang naik itu? Kalau hanya ingin tahu ya di sini. Antum baca nanti di halaman 37 ya, kitab Syarah Lumatul I'tiqad. Ya. Baik, jadi begini, saya lumayan capek nih mulai pagi tadi. Ini Lumatul I'tiqad kitabnya sudah. Ini halamannya nanti pembahasan di Anwa'ut Ta'wil ya. Anwa'ut Ta'wil 1 2 3. Ya. Kalau Ibnu Jarir At-Tabari dan selainnya ulama yang lain itu disebutkan ya yang bermakna tafsir wal bayan ya. Ini at-tafsir wa bayanil makna ini. Ya, ini udah sering siapa penulisnya? Ada yang tanya di komen tuh. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya. Sudah? Ya. Baik. Nah, jadi karena tadi saya udah dari pagi ya. Ya. Dari pagi. Saya cukupkan dulu. Ya. Nanti kita bahas lagi ya. Saya dulu. Nanti lagi dibahas itu nanti. Nah, nanti mau bahas nanti. Ya benar, tidak boleh. Semua harus ada data. Kalau ada kekeliruan ya wajar, manusia keliru wajar. Nanti diperbaiki, dibenarkan. Tapi asal nanti nggak selesai ini, Mukatil ini asal ngomong ini. Nanti oleh maju. Jadi gini, nanti nggak selesai ini. Ini bukan kabur ya. Saya capek dari pagi tadi. Kan antum udah lihat nih kitabnya nih. Nah, itu penulisnya siapa Mataram? Syarah Lum'atul I'tiqad yang Anda pegang penulisnya siapa? Kalau Syarah Lum'atul I'tiqad penulisnya Syekh Fauzan. Paham? Ya, kan terbukti Syekh Fauzan. Paham nggak dulu? Kan terbukti kan? Jadi jangan bilang kan senang macam tu Sultan Mataram. Coba jangan selindung-selindung.
Kami kalau antum aku mengingkari ini sudah beliau lama jadi sebagai ulama, itu masalah kalian. Terbukti kan, setidaknya kita tahu itu Kalian bukan mau matanya, membantah itu beliau, sadar. bikinlah buku yang bisa membantah beliau. Kalau saya Saleh Al Fauzan membuat buku, antum bantah dengan membuat buku yang bisa membantah itu. Biar fair, jangan asal bicara. Kalau bicara ya semua orang bisa bicara. Baik, begini. Jadi teman-teman Aswaja memang Enggak, kita sepakat Kan apa namanya, dengan ulama setidaknya kita salah. tahu. Hadirkan Iya. ulama salah. Tadi saya mau apa? Nanti enggak sampai zuhur nanti. Ya, saya enggak bisa istirahat nanti. Kita cukupkan dulu ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Jangan, oke, nanti saya mau minta maaf. Minta maaf semua ya sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya juga minta maaf. Sudah biasa namanya Sultan Mataram. Assalamualaikum.